Halo sobatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komis Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Teman-teman, hari ini kita mau sharing tentang namanya stres. Ini kita lagi di masa-masa yang penuh tantangan, penuh rintangan di masa-masa pandemi ini. Dan saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya untuk bisa mengelola stres setelah yang satu ini. Kita tahu teman-teman, di saat-saat ini banyak sekali teman-teman kita atau orang-orang yang dekat dengan kita yang mengalami kesulitan. Mereka mungkin kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka kehilangan harapan, mereka banyak yang mengeluh, mereka yang banyak yang stres, banyak yang depresi teman-teman, karena mereka melihat situasi, kondisi, dan keadaan yang begitu memburuk gitu ya di negeri kita tercinta Indonesia. Tapi saya hari ini ingin berbagi buat teman-teman semua bagaimana sih bisa mengelola stres gitu, karena stres itu bukan untuk dihilangkan ya, bukan untuk kita sama sekali hidup gak boleh stres gitu. Menurut saya itu kurang tepat gitu, karena manusia tuh ada masanya ya, ada waktunya bahagia, ada waktunya bersedih, ada waktunya bersyukur ya kan, mungkin ada waktunya juga kita ini mengeluh gitu kan, ada waktunya kita ini di atas, ada waktunya juga kita di bawah, ada waktunya juga kita ini bisa bersukacita, berbahagia, tetapi juga ada waktunya kita stres atau mungkin kita depresi. Jadi menurut saya kita perlu mahir atau belajar bagaimana cara untuk mengelola stres ini. Oke. Dan bukan berarti kita membiarkan atau acuh tak acuh, wah saya udah nggak peduli lah dengan yang, karena ketika kita mungkin bisa menghilangkan stres kita dengan cara apa, dengan cara mungkin kita nggak peduli, kita nggak urusan dengan hal itu, kita menutup mata, no, ya tetap harus menghadapinya ya kan. Ketika kita menghadapi atau kita berhadapan dengan masalah, pasti ada namanya tekanan, ada yang namanya stres. Nah, stres ini bukan berarti untuk dihindari. Kalau kita menghindari berarti kita tidak menghadapi masalah tersebut. Berarti kita tidak menjadi seorang pemenang. Kita malah jadi seorang pecundang kalau kita nggak menghadapi masalah itu. Jadi otomatis dengan kita menghadapi masalah, pasti kita terbebani pikiran kita, pasti kita tertekan pikiran kita. Makanya akhirnya kita ujung-ujungnya stres. So hari ini kita akan belajar sama-sama teman-teman, bagaimana kita mengelola ini supaya stres yang kita dapat ini bukan menjadi sebuah kendala, bukan menjadi sebuah masalah, tapi malah sebagai suatu hal yang positif yang kita bisa kerjakan atau kita bisa keluarkan energi yang positif buat kehidupan kita sehari. Oke, cara yang pertama, ini cara yang sederhana, simpel, yaitu olahraga. Titik. Ya, ketika kita olahraga pasti keluar hormon-hormon yang termasuk hormon endorfin ya. Untuk mengeluarkan energi positif itu hormon endorfin. Lalu kita juga mengeluarkan hormon dopamin juga, dimana dopamin itu bisa untuk meningkatkan kebahagiaan ya. Dan hormon inilah yang bisa mengurangi stres kita ya, Pak kan sekarang nggak boleh keluar rumah Pak, olahraga apa? Ya olahraga apa adanya yang di rumah sudah bisa dilakukan ya kan. Yang apapun lah yang Anda bisa lakukan sekarang, ada YouTube, Anda bisa buka YouTube, Anda bisa lihat di sana ada berbagai macam mungkin gerakan, entah yoga lah, entah push up lah, entah sit up lah, apapun yang Anda bisa kerjakan, lakukan untuk bisa mengeluarkan keringat ya. Dan ketika kita berolahraga itu teman-teman, peredaran darah kita lancar, otak semakin jernih, kita akan semakin lebih positif, kita akan semakin lebih rileks, semakin tenang, semakin bisa mengontrol diri kita, sehingga kita bisa yang namanya stres tadi kita bisa kelola. Kita bisa, bukan berarti kita nggak mau menerima stres itu, tapi kita bisa menghandle-nya. Oke, jadi ingat satu olahraga. Makanya tadi teman-teman, saya sendiri pun pribadi selalu sempatkan olahraga di rumah. Kemarin Anda lihat video saya gitu ya, saya ada tenis meja gitu, beli meja untuk bermain tenis meja, saya gunakan untuk bermain dengan keluarga saya, bisa
untuk mengeluarkan keringat supaya bisa lebih bersemangat lagi. Jadi ini otomatis bisa mempengaruhi kondisi fisik mental Anda, sehingga dengan badan yang lancar ya, ada hormon endorfin yang keluar, Anda akan lebih segar, lebih bersemangat, dan bisa mengolah stres Anda. Yang kedua teman-teman, ya, versi saya gitu ya, saya melakukan hal yang baru yang belum pernah saya lakukan, dimana koridornya itu positif ya. Kalau saya melakukan hal yang baru yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, contoh kalau Anda seringnya main HP di kamar terus, cobalah sekali-sekali keluar di halaman rumah ya kan, atau Anda bercocok tanam, atau mungkin menanam tanaman yang lain atau buah-buahan di situ. Kalau Anda punya halaman yang cukup luas, Anda bisa lakukan itu. Jadi intinya lakukan sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, karena stres ini berpola kan? Ya, kita ketika kita tertekan, ada masalah, ada kondisi seperti itu tuh ada polanya. Nah, kita usahakan kita rusak polanya, jangan sampai kita terbawa dengan yang namanya stres tadi. Ketika stres yang mencengkram diri kita, yang mengendalikan diri kita, akhirnya kita susah untuk bergerak, akhirnya kita susah untuk bisa move on gitu kan, akhirnya kita terjebak di situ. Sedangkan kalau kita lakukan hal yang baru, diri atau apa ya, yang terjadi dalam hidup kita itu sesuatu seakan-akan ada hal yang baru, merusak pola yang sebelumnya, dia merusak pola stres yang kita sudah lakukan sebelumnya. Sehingga dengan hal yang baru tadi kita bisa apa ya, bisa lebih bisa mengontrol diri kita ya, lebih bisa untuk bisa mengekspresikan diri kita yang selama ini mungkin ternyata Anda punya kemampuan dalam bercocok tanam contohnya gitu, ternyata Anda bisa gitu kan, dan akhirnya Anda bisa sedikit banyak stres tadi yang Anda dalam diri Anda bisa mulai menghilang ya kan, bisa mulai pudar. Contoh lagi nih, kalau Anda selama ini mandi pakai air panas ya kan, atau kebalikannya nih, Anda selalu mandi pakai air dingin, coba sekali-kali mandi air panas gitu kan, ini udah berbeda. Jadi situasi, kondisi, lingkungan Anda, sekitar Anda seakan-akan berbeda, seakan-akan berubah. Akhirnya Anda merasa, ini bukan yang lalu, ini bukan stres yang saya hadapi yang lalu, ini sesuatu yang baru yang saya harus hadapi ya, bukan stresnya yang hilang, tapi respon Anda yang berubah, lingkungan Anda merasa berubah ya, bukan stresnya hilang, tapi Anda merasa lingkungan sekitar Anda, keadaan itu sudah cukup lebih membaik. Oke. Lalu misalnya lagi Anda mungkin bukan tipe orang yang suka baca buku, tapi tiba-tiba Anda suka tiba-tiba Anda baca buku ya, Anda dapat insight baru, pemahaman yang baru, dapat ilmu baru, itu sesuatu yang berbeda ya kan. Misalnya Anda sukanya di kamar cuma nonton Netflix gitu kan, kita coba keluar, kita ya olahraga ya kan, atau mungkin kita bisa ngobrol dengan keluarga atau apapun lah ya. Jadi lakukan hal yang berbeda, yang baru, yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Kalau Anda mungkin selama ini belum pernah ngobrol sama keluarga, belum pernah ngomong yang sampai mendalam dengan keluarga kita, ya cobalah keluarkan itu, cobalah kita mulai berinisiatif sesuatu yang baru. Oke, dengan sesuatu yang baru, kondisi yang baru, keadaan yang baru, hidup kita seakan-akan menjadi ada pola yang baru ya, pola dimana kita bisa mengontrol stres yang kita alami. Oke. Yang ketiga teman-teman, yaitu mencatat rasa syukur. Ini yang saya lakukan. Jadi kuncinya kenapa Pak Vino ini kok bisa mengelola stresnya, bagaimana saya ini bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya selalu catat rasa syukur saya setiap pagi dan malam. Oke, jadi setiap pagi minimal, kalau Anda mungkin nggak malas mencatat, Anda ingat-ingat apa aja hari ini yang harus disyukuri. Misalnya bangun pagi Anda bisa menghirup udara dengan segar ya, Anda bisa makan sarapan pagi contohnya, Anda bisa membuka mata dalam keadaan yang utuh. Nah, itu hal yang sederhana, yang simpel seperti itu bisa meningkatkan rasa syukur kita ya kan. Kalau malam hari sebelum tidur kita catat dulu, hari ini hal-hal apa yang patut disyukuri. Contohnya hari ini saya bisa melakukan tugas ini, saya bisa seperti ini, saya bisa bernafas dengan baik. Banyak loh teman-teman hari ini yang mungkin Anda mengeluhkan Anda stres, Anda mengeluhkan Anda tertekan ya. Tapi banyak juga orang yang bangun pagi itu nggak punya kesempatan hidup loh. Banyak dari mereka juga yang bangun pagi nggak dikasih nafas yang baru loh dari Yang Maha Kuasa.
Nah hari ini kita diberikan nafas yang baru, diberikan kesehatan yang baru, yang prima. Anda bisa nonton video ini, itu satu kenikmatan, satu barokah gitu ya. Kita bicara barokah, berkat dari yang di atas, dari yang Maha Kuasa untuk kita. Jadi setiap detail kecil-kecil yang mungkin kita alami sehari-hari itu coba tuliskan. Apapun yang Anda bisa syukuri itu, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih untuk keadaan saya hari ini, thanks God, ya kan, itu begitu luar biasa. Mungkin ini hal sederhana yang saya sampaikan ini, tapi saya yakin dan percaya kalau Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, ini akan berdampak buat masa depan Anda. Oke, jadi itu aja teman-teman sharing dari saya. Ini semua yang saya sharingkan adalah berdasarkan pengalaman saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Ya mungkin dengan cara Anda sendiri, ya Anda nggak usah dengan contoh-contoh saya tadi ya, itu karena pengalaman saya pribadi. Tapi cobalah Anda dengan cara Anda gitu ya, dengan model Anda sendiri, dengan yang Anda sukai ya kan, dengan cara yang mungkin Anda selama ini bisa Anda lakukan, bisa Anda handle cara itu. Jadi usahakan teman-teman, kalau saat ini Anda stres ya, selalu bersyukur, tenang ya, selalu fokus dengan apa yang baik, apa yang positif dalam hidup kita, sehingga kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Oke, thank you. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif ya, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.